Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Banyak sekali peristiwa pekan ini dan ada yang kelanjutan dari pekan yang lalu dan juga ada yang pekan ini baru hangatnya. Kasus Vina dan Eki misalnya. Sampai hari ini masih ramai di pengadilan karena para terpidana sepertinya akan mengajukan peninjauan kembali dan dimulai oleh Saka Tatal yang juga mantan terpidana dalam kasus Vina. Kasus lainnya yang juga ramai adalah kematian atau tuduhan pembunuhan terhadap seorang anak pejabat, mantan pejabat sebetulnya, anggota DPR, yang dituduh membunuh pacarnya di Surabaya dan kemudian dia dituduh menggilas, menganiaya, memukul dengan botol minuman sampai menggilas korban. Namun oleh pengadilan Surabaya dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan. Dan ini mengundang protes keras dari publik, termasuk terutama dari DPR yang sangat menyoroti kasus ini. Dan di internasional yang juga ramai adalah kematian dari tokoh Palestina kemarin, yaitu Ismail Haniyeh, yang dibunuh dan dituduh yang membunuhnya adalah agen-agen Israel di Iran. Dia tinggal di Iran dan di Iran tersebut dia terbunuh. Kenapa saya singgung? Karena saya sering juga mengutip kutipan atau ucapan dari Ismail Haniyeh ini. Dan dia bekas Perdana Menteri Palestina. Salah satu kutipannya yang sering saya baca di ILC ini adalah kebenaran itu kadang orang berpikir bisa ditutupi dengan cover yang dengan dekorasi yang indah, namun kebenaran akan muncul dengan berjalannya waktu, akan muncul dengan sendirinya dan kebohongan akan sirna, kata Ismail Haniyeh almarhum. Dan sekarang beliau sudah nggak ada, makanya saya mengucapkan kembali apa kata-katanya tersebut. Dan kembali ke peristiwa dalam negeri, yang tiba-tiba juga ramai adalah pernyataan Ibu Mega kemarin di ulang tahun Perindo, Partai Perindo yang berkoalisi dengan PDIP dalam pemilihan presiden kemarin. Dan Mega dalam pernyataannya mengemukakan kekesalannya terhadap pemanggilan untuk sekjennya Hasto oleh KPK. Dan yang menarik, dia mengatakan akan mendatangi Kapolri Listio Sigit kalau Hasto sampai diambil atau ditangkap. Dan karena isunya memang Hasto tidak hanya ditarget tapi sudah akan ditangkap. Dan karena itu ngomong begitu. Dan ini ditanggapi banyak pengamat. Salah satu dari pengamat tersebut, Ujang Komarudin, pakar politik, yang mengatakan bahwa pernyataan Mega ini adalah ajakan perang psikologi katanya. Karena itu kita malam ini memakai judul Ujang ini, perseteruan Megawati versus Jokowi makin runcing. Mega ajak perang. Ini kata-kata
Ujang Komarudin, sayang beliau kita undang tidak bisa hadir malam ini. Dan karena ini menyangkut PDIP, saya akan minta politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus yang memulainya. Kenapa akhirnya Ibu Mega sampai ngomong begini? Ya, terima kasih Bang Karni. Sebenarnya kalau yang dikutip adalah pernyataan Ibu Mega pada saat rakernasnya. Tapi sebelum dimulai, ya, saya minta diputar dulu apa pernyataan Ibu Mega. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba pingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Masukin itu ke media. Loh saya herannya sekarang kalian ini maaf ya. Iya penuh dengan rasa ketakutan. Saya pikir ngopo toyo. Loh mbok saya kan selalu ngajarkan. Kebenaran is kebenaran. Satyam Eva Jayate. Jadi ya sudahlah. Silakan. Ya, emang menarik ya bagian kecil dari pidato panjang Ibu Mega sebagai narasumber di acara Perindo itu. Karena sebenarnya Bu Mega berbicara tentang banyak sekali hal. Ya, mulai dari soal Pancasila, mulai soal kedaulatan pangan, mulai soal bagaimana konstitusi, dan seterusnya. Tetapi memang yang menarik tentu lagi-lagi pernyataan Ibu Mega tentang proses hukum yang sedang dipaksakan kepada Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Kita memandang itu sebagai sebuah pemaksaan hukum karena kita memang mendengar kabar itu adalah orderan. Orderan dari katakanlah dari kalangan istana kepada para petinggi penegak hukum yang diteruskan melalui agennya di KPK. Itu informasi yang kita terima. Dan setelah kita telisik semua kejadian terkait atau katakanlah logika hukum, bukti-bukti terkait dengan perkara ini, memang sangat kental, sangat kentara, sangat telanjang upaya pemaksaannya. Kalau kita ingat, awal pemanggilan Mas Hasto itu kan KPK beralasan ada bukti baru terkait kasus Harun Masiku. Sehingga dengan demikian Sekjen Hasto Kristianto dipanggil ke KPK. Jadi ini bukan tentang persoalan pribadi loh. Ini soal bagaimana proses penegakan hukum dan bagaimana politik kekuasaan memainkan hukum di negeri kita hari-hari belakangan ini. Pada saat itu dikatakan Mas Hasto akan diminta keterangan karena adanya bukti-bukti baru yang ditemukan oleh KPK. Yang terjadi, beliau diajak ngobrol kurang lebih 1 jam, ditanya seperti riwayat hidup, lalu ditinggalkan berjam-jam di ruangan tanpa dilakukan apapun. Malah yang terjadi adalah oknum KPK yang tadi itu yang bernama Rosa itu, ya pergi membohongi ajudannya Mas Hasto, bilang dipanggil Bapak ke atas. Ya. Jadi dan dia bukan subjek hukum pada hari itu karena tidak dipanggil. Diajak ke atas, digeledah, di BAP. Jadi di situ KPK sebenarnya sudah menabrak hukum acaranya sendiri. Dan disita. Ya, dan disita HP-nya. Yang tidak terkait dengan pokok perkara yang tanda kutip disangkakan pada Mas Hasto. Nah ini kan sudah sangat telanjang sebenarnya bahwa KPK itu sedang melakukan operasi hukum. Oknum-oknum KPK ini sedang melakukan operasi hukum terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Makanya waktu itu Bang Saud Situmorang di kursi ini mengatakan bahwa KPK itu diremote. Artinya dikendalikan dari luar. Ya toh? Dan sampai hari ini kan tidak ada pemanggilan lanjutan kepada Mas Hasto. Tetapi kita mendengar mereka sedang berupaya memaksakan pasal obstruction of justice kepada Mas Hasto.
kepada Sekjen PDI Perjuangan. Saya tidak akan menyebut lagi Mas Hasto, tapi Sekjen PDI Perjuangan. Karena ini adalah serangan terhadap institusi, bukan pribadi. Ya, jadi di situ kita melihatnya. Apa urusannya Sekjen PDI Perjuangan dengan kasus penyuapan terhadap Wahyu? Tidak ada. Mengapa saya katakan tidak ada? Di dalam BAP tersangka tidak ada, para tersangka yang kemudian sudah divonis dan sudah bebas. Lalu di dalam fakta persidangan juga tidak ada. Itu sama sekali tidak ada. Bahkan yang ada dalam BAP yang namanya Saiful Bahri itu, ada pernyataan dari Sekjen itu langsung, jangan coba-coba ada urusannya dengan uang. Kan begitu, itu jelas dan tegas. Dan di fakta persidangan sudah disebutkan tidak ada. Tetapi kan kemudian KPK ini melebar kemana-mana. Periksa namanya istri Doni Istiqomah. Yang merupakan pada saat itu adalah pengacara PDI Perjuangan untuk melakukan atau meminta fatwa MA. Terkait pengusulan distribusi suara kepada caleg tertentu karena ada caleg yang suaranya besar kemudian meninggal dunia, kan itu. Nah, tetapi setelah sekian tahun ini tidak ada apa-apa, Doni ini tidak pernah diproses hukum, sekarang diperiksa lagi dan kayaknya sudah dikatakan akan masuk penjara kalau tidak mau mengubah BAP, kalau tidak mau kooperatif ya, dan dia di dalam podcastnya Akbar Faisal sudah bilang saya siap di penjara karena partai tidak ada urusannya dengan Harun Masiku. Karena persoalan Harun Masiku adalah komisioner KPU meminta uang kepada orang yang mengurus Harun Masiku untuk memudahkan dia ya melaksanakan fatwa MA soal distribusi suara kepada caleg. Jadi itu yang terjadi. Lalu KPK ini melebar lagi kemana-mana. Melebar ke istrinya tersangka yang sudah diadili dan sudah keluar dari penjara. Urusannya apa? Kan gitu nih. Diperiksa lagi Wahyu kembali. Diperiksa lagi entah siapa lagi. Bahkan mencekal ajudannya Mas Hasto yang mungkin bahkan gak punya paspor. Gak pernah mimpi ke luar negeri. Yang uang di dalam rekening banknya juga cuma 400 ribu, 700 ribu. Ini kan semua dagelan hukum yang dilakukan oknum-oknum KPK karena melaksanakan operasi hukum akibat tekanan politik. Dan yang kami dengar oknum ini selalu mengaku saya di backup langsung oleh sono. Maksudnya dari Mabes Polri. Sehingga dia merasa kuasa melakukan apapun. Jadi ini karena apa? Karena orang itu mengaku bahwa dia mendapat order langsung. Makanya Ibu Mega langsung bicara, lu Rosa. Gitu. Karena apa? Semua komisioner KPK yang kita tahu mengatakan, oh tidak. Ya, tidak ada urusan gitu. Jadi ini memang satu operasi khusus kalau menurut saya yang dirancang sebagai sebuah anarkisme kekuasaan terhadap hukum. Jadi bukan hal yang mengherankan ketika kemudian Ibu Mega sebagai seorang ketua umum partai, sebagai orang mantan presiden, sebagai orang yang ikut mendirikan KPK merasa tidak nyaman atau katakanlah merasa tersakiti. Dan saya kira bukan hanya Ibu Mega atau kami saja yang meragukan KPK hari-hari ini. Saud Situmorang mantan komisioner sendiri bilang ini di remote. Ya. Lalu Alex Parwata bilang ini tidak ada independensi. Bahkan ketua KPK sekarang, pejabat mengatakan tidak mau lagi nyalon di KPK. Karena bagi dia, ya mungkin kesimpulannya udah gak ada gunanya kira-kira gitu kan. Dan kemarin survei juga menunjukkan 61% lebih rakyat Indonesia tidak percaya lagi pada KPK. Jadi ini satu situasi yang sangat membahayakan kita semua, membahayakan demokrasi. Membahayakan siapapun yang bertentangan dengan nafsu angkara murka penguasa. Dan ini bahaya untuk peradaban kita. Itu kenapa Ibu Mega mau merendahkan diri menyebut nama itu orang. Rosa. Ya. Jadi itu Bang Karni kasusnya.
Dan terus terang sampai hari ini kami mendengar ya namanya mendengar. Itu ada 18 orang lebih kepala daerah dan anggota DPR RI PD Perjuangan yang ditarget untuk operasi ini. Operasi hukum dengan perintah politik ini. Wallahualam benar apa tidak. Tapi kemarin dengan kejadian tiba-tiba wali kota Semarang kena ya. Lalu misalnya di Jawa Timur anggota DPRD-nya tiba-tiba diambil semua. Gubernurnya nggak disentuh, ya padahal kan namanya korupsi itu kan pasti eksekutif legislatif kalau dia hibah misalnya. Lalu kader-kader yang lain langsung digerebek lagi rumahnya, ya ada beberapa orang, ya kita nggak akan tahu sampai kapan ini, mungkin sampai Oktober atau kemudian ini duplikasi menjadi sebuah kelaziman. Karena pada hari ini Republik kita ini sudah menjadi republic of fear. Republik ketakutan. Jangankan rakyat biasa. Pimpinan-pimpinan partai politik, elit-elit di negeri ini semuanya bungkam ketika harus berhadapan dengan kekuasaan. Sudah benar-benar yang namanya republic of fear tadi sudah terjadi. Tidak banyak lagi orang yang berani bersuara. Dan saya kira, saya nggak tahu mudah-mudahan Oktober mimpi buruk ini berakhir, ya. Atau ya nggak tahu apakah akan diestafetkan juga, kita nggak tahu. Tapi inilah situasi negara kita pada hari-hari ini. Dan kami di PD Perjuangan real merasakan itu. Kami sangat merasakannya. Bagaimana anggota-anggota DPR kami diminta tidak bicara, jangan terlalu keras, jangan begini, jangan begitu. Dan hal yang sama juga diceritakan teman-teman kami di DPR, bagaimana misalnya kekuasaan tertentu mau cawe-cawe menentukan siapa jadi gubernur di mana. Sampai hari ini nggak jelas tuh bakal calon untuk gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah, ya, Jawa Barat juga masih gonjang-ganjing. Banten juga masih digoyang-goyang semua. Jadi saya nggak tahu nih. Apakah memang ini mencerminkan perilaku kekuasaan di senja sebuah periode atau sebuah praktek baru dalam peradaban politik kita? Yang saya takut kalau semua ini justified without any correction dari kita semua, ini akan menjadi hal yang biasa. Welcome to the Republic of Fear. Terima kasih. Ada yang ingin saya tanya, kenapa Ibu Mega mau mendatangi Kapolri, bukan mendatangi Ketua KPK? Ya dari penjelasan saya kan tadi abang bisa menangkap itu. Kenapa? Kan KPK ini kan yang kita dengar komisioner semua kan lepas tangan urusan ini. Kalau abang sambungkan tuh dengan pernyataannya si Saud Situmorang soal remote-meremot, abang bisa menyimpulkan saya kira. Jadi kira-kira remote-nya ada di Trunojoyo maksudnya. Nah, itu kesimpulan abang, saya nggak mengiyakan. Bagaimana Profesor Cipta Lesmana? Apa tanggapannya terhadap pernyataan ini? Bang Karni, dalam ilmu komunikasi diajarkan communications is always purposeful. Orang berkomunikasi pasti karena ada tujuannya. Jadi tujuan lahir dulu, baru tujuan itu dikomunikasikan untuk mencapai tujuannya itu. Pertanyaannya, kenapa Ibu Megawati melontarkan pernyataan-pernyataan yang begitu keras dan sinis? Ada tujuannya. Tujuannya apa? Walau alam saya nggak tahu persis. Tapi pasti ada tujuannya. Tujuannya bisa macam-macam, mungkin ini gitu ya. Mungkin juga Ibu makin ketakutan nanti hasto kena keserempet Ibu barangkali. Saya katakan barangkali. Tapi apa tujuannya sampai keluar pernyataan yang keras itu sampai nanti saya datengin Kapolri gitu ya. Itu mungkin juga betul untuk melancarkan fear arousing communications. Komunikasi yang membangkitkan rasa takut. Awas loh Kapolri, jangan coba-coba saya bisa ini. Lalu dikatakan jangan lupa ya,
KPK ini saya yang dirikan. Ada beberapa aspek dari pernyataan Ibu Mega yang menurut saya kurang tepat. KPK bukan didirikan oleh Ibu Megawati, bukan. Itu rentetan dari TAP MPR nomor 11 MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Diperintahkan itu supaya bentuk antara lain bentuk korupsi. Maka lahirlah dalam Undang-Undang 45 ini pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi korupsi waktu itu KPK tuntutan waktu itu ya, berhubung perkembangan negara dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru menuju reformasi. Nah, tapi yang menarik, saya tarik pelajaran dari apa yang dikatakan oleh teman kita di PDIP ini. Apa yang dipaparkan oleh Pak Deddy Sitorus itu mencerminkan apa yang sering saya kemukakan di televisi. Indonesia ini sudah hampir masuk ke jurang failed state. Hampir masuk ke jurang negara gagal. Apa negara gagal itu? Negara gagal adalah negara yang sistem-sistem pemerintahan yang utamanya itu sudah tidak berjalan secara efektif dan efisien. Antara lain fungsi hukum. Memang udah kacau hukum di negara kita ini. Pak Presiden ALC ini orang hukum lebih tahu dari Cipta Lesmana gitu. Hukum seringkali memang orderan. Diorder dari yang kekuasaan lebih tinggi. Mesti ini negara hukum, hukum adalah panglima. Hukum nomor 1, kekuasaan di bawah hukum mestinya gitu. Itu karena kita sudah hampir nyemplung ke jurang failed state. Korupsi luar biasa, apapun korupsi sekarang makin hebat. Di berita sudah muncul bahwa IKN ini nanti akan melahirkan korupsi yang lebih gila lagi. Nah, hukum yang perlu diperhatikan gitu. Berapa waktu yang lalu kita lihat sejumlah menteri dalam kabinet masing aktif dipanggil oleh Kejaksaan Agung, dipanggil oleh KPK, diperiksa, katanya ada masalah. 2 kali diperiksa, macam-macam. Setelah itu nggak ada kabarnya lagi. Tetap gitu ya. Kenapa dipanggil? Orang curiga, walau-walam sambil di mana kebenaran. Orang curiga, ini ada orderan. Menterinya mau dipaksa, bla 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 gitu loh. Inilah ciri-ciri failed state, Bang Karni, negara gagal. Sebentar itu saya dulu, sebab saya bukan orang hukum, yang lebih pintar hukum adalah teman-teman narsum yang lain. Terima kasih Bang Karni. Baik, Profesor Cipta. Politik itu sama menegangkannya dengan perang. Dalam perang Anda hanya bisa terbunuh 1 kali. Tapi dalam politik Anda bisa terbunuh berkali-kali. Kata Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Kita rehat dulu pemirsa. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Karena tadi berapa kali Profesor Cipta nyebut-nyebut pakar hukum, makanya saya minta sekarang pakar hukumnya bicara. Abdul Fikar Ajar. Oke, selamat malam. Ya, kalau melihat pernyataan Bu Mega, ya maka saya punya dari perspektif hukum punya kesimpulan begini. Di satu sisi
ada kekurangpahaman masyarakat secara menyeluruh mengenai proses hukum pidana khususnya. Di sisi yang lain memang ada celah di dalam institusi proses hukum pidana itu yang melahirkan ketidakpastian. Saya ingin bicara begini. Yang pertama, di dalam proses peradilan pidana itu dikenal ada yang namanya penyelidikan dan penyidikan. Nah, bedanya adalah ketika penyelidikan itu belum pro justisia, belum proses hukum yang sesungguhnya sebenarnya. Karena menurut KUHP penyelidikan itu adalah tindakan penyelidik untuk menemukan satu peristiwa hukum pidana. Peristiwa hukum pidana itu bisa lahir karena 4 hal. Yang pertama ada laporan, ada pengaduan, tertangkap tangan, atau pengembangan. Nah, itu bisa dari 4 hal itu bisa melahirkan satu peristiwa pidana. Maka dilakukanlah penyelidikan. Betul tidak peristiwa yang dilaporkan oleh, yang diadukan oleh seorang? Itu yang disebut dengan penyelidikan. Nah, penyelidikan ini karena itu dia tidak punya konsekuensi yuridis. Artinya yang digunakan di situ orang bukan dipanggil, tapi diundang. Nah, kalau diundang itu kan tidak ada konsekuensi yuridis ya. Artinya boleh datang, boleh enggak. Diundang makan, boleh datang, boleh enggak gitu. Tapi ketika peristiwa pidana itu ditemukan, ditingkatkan menjadi penyidikan, maka dia menjadi proses hukum. Lahirlah itu yang namanya panggilan. Kalau orang dipanggil 2 kali nggak mau datang, dipaksa supaya datang. Nah, pengertian ini yang menurut saya di masyarakat itu kurang diresapi gitu, kurang diketahui. Ya, karena apa? Karena seolah-olah umpamanya panggilan terhadap teman-teman di PDIP itu harus kita lihat lagi itu undangan apa panggilan, gitu loh. Kalau undangan artinya tidak punya konsekuensi, tidak didatangi juga tidak apa-apa. Kalau undangan, namanya undangan, diundang makan kita nggak usah datang juga, oh itu cuma undangan. Tapi kalau panggilan itu sudah memaksa. Nah, pengertian ini yang saya kira tidak banyak dimengerti orang, karena itu kemudian timbul persepsi-persepsi, oh ini politisasi, oh ini menggiring ke arah ini segala macam gitu. Padahal kita tidak tahu faktanya seperti apa. Nah, itu satu. Yang kedua, itu tadi saya bilang, kalau penyidikan itu ada puncaknya. Ya, artinya gini, kalau penyidikan itu sudah mendengarkan saksi, ahli, surat dan segala macam, kalau tidak ditemukan buktinya kurang atau ternyata peristiwanya adalah peristiwa perdata, maka di ujungnya adalah SP3. Nah, SP3 pasti semua udah tahu, surat perintah penghentian penyidikan. Itu ada ujungnya gitu, artinya dihentikan. Tapi kalau memang ada buktinya, dilanjutkan ke pengadilan, dilanjutkan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Nah, itu kadang-kadang orang tidak mengerti. Nah, sedangkan di penyelidikan itu tidak ada ujungnya. Nah, ini yang saya bilang proses pidana juga ada ketidakpastian hukum. Sampai kapan orang diselidiki? Di situ tidak ada batasannya, gitu. Ya, orang diundang. Nah, karena orang tidak mengerti beda antara undangan dengan panggilan, maka ketika diundang KPK atau diundang polisi, mereka takut semua. Harus datang gitu. Padahal sebenarnya undangan itu tidak punya konsekuensi yuridis. Namanya undangan gitu. Diundang makan kita tidak datang juga tidak didenda atau tidak dihukum gitu. Nah, itu yang saya kira harus diperhatikan lagi. Nah, karena itu saya menyarankan pada teman-teman yang di partai politik khususnya di PDI umpamanya dilihat lagi ya ketika diterima surat itu undangan apa panggilan gitu ya. Kalau undangan ya itu bisa maksud saya bukan dicuekin, maksud saya tidak dihadirin pun tidak ada konsekuensi yuridis apapun. Tapi kalau panggilan bisa dipaksa ya, kalau 2 kali dipanggil nggak datang dipanggil paksa diangkut. Nah, itu saya kira saya melihatnya dari situ Bang Karni. Jadi ada di satu sisi kekurang pahaman masyarakat, di sisi yang lain memang mestinya ada pembatasan undangan untuk penyelidikan itu. Jadi artinya tidak seenaknya penegak hukum itu mengundang orang gitu ya. Padahal tidak ada ujungnya. Nah, di situ bisa terjadi politisasi. Di situ bisa jadi ada muatan politiknya gitu. Ya, penegak hukum terbuka kemungkinan untuk digunakan untuk tujuan-tujuan yang bukan penegakan hukum di lembaga penyelidikan itu tadi ya.
Karena undangan penyelidikan tidak dibatasi waktunya. Kapanpun orang bisa diundang gitu. Itu yang pendapat saya seperti itu sementara, Bang Erni. Ya, tapi yang terjadi dengan Asto ini kan sampai handphone disita. Bahkan handphone ajudannya disita juga. Jadi ini bukan penyelidikan lagi. Udah masuk ke penyidikan. Itu yang bikin Bu Mega marah. Oke, itu bisa disimpulkan sebagai penyidikan berarti. Nah, hukum acara pidana kita juga memberi keseimbangan. Ada lembaga yang namanya pra-peradilan gitu ya. Nah, jadi bisa diperadilankan apakah semua upaya paksa bisa diperadilankan. Bahkan kalau menurut KUHP kan cuma 4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Tapi kemudian ditambah penetapan tersangka. Jadi 5 tuh sekarang ya. Objek pra-peradilan itu jadi 5. Jadi ketika orang ditangkap, ketika orang ditahan, ketika orang rumahnya digeledah atau disita barangnya atau ditetapkan sebagai tersangka, bisa diimbangi dengan melawan dalam tanda kutip upaya hukum pra-peradilan. Kalau pra-peradilan itu menyatakan bahwa seluruh upaya paksa yang dilakukan itu tidak sah, nah itu boleh punya pikiran, oh ini pasti politisasi gitu, karena dilakukan serampangan. Sehingga menjadi tidak sah gitu. Semua upaya paksa yang dilakukan menjadi tidak sah. Tapi itu harus lewat itu tadi, lembaga pra-peradilan itu tadi. Nah, tapi kalau pra-peradilannya menolak, ya itu artinya memang ada proses hukum. Begitu, Bang. Jadi harusnya dari pihak PDIP atau Bu Mega lah memerintahkan Asto untuk pra-peradilan. Betul. Kalau saya harus ditempuh upaya hukum itu, dilawan gitu. Supaya tidak timbul persepsi bahwa ini main-main atau main-main atau ini serius gitu ya, memang betul ada bukti permulaan yang cukup gitu yang digunakan oleh KPK. Nah itu akan dikontrol melalui pra-peradilan situ. Tapi menurut Bapak itu Ibu Mega kalau sampai ditangkap Asto dia akan datangi ke Polri. Nah itu yang menurut saya juga ada persepsi yang keliru gitu ya. Betul bahwa KPK itu sampai sekarang isinya penyidiknya polisi, penuntutnya jaksa ya sampai sekarang. Belum ada penyidik dan penuntut KPK yang dilahirkan oleh KPK murni gitu. Dua-duanya masih bantuan dari 2 instansi itu. Nah, karena pikiran itu kemudian terlontar itu pikiran Bu Mega seperti itu. Ini yang kan tadi disebut satu nama tuh, siapa Rosa apa siapa gitu ya, itu polisi tuh. Iya. Itu polisi. Nah karena itu kemudian dia mungkin spontan menyebut mau datang ke Kapolri. Artinya sangat mungkin supaya umpamanya Rosa itu diperingati atau apa dan sebagainya begitu, Bang. Bukan, tadi itu kalau kita tangkap dari Deddy Sitorus itu bahwa ini remote controlnya bukan dari pimpinan KPK. Rosa ini remote kontrolnya dari Kapolri. Oke. Kalau ngomong soal remote control, maka setiap penyidik di KPK atau di lembaga penegakan hukum manapun, saya kira dia punya atasan, Bang. Ada birokrasi yang ketat di dalam penegakan hukum itu. Nggak boleh dia sembarangan. Karena itu tadi, ketika sebuah lembaga penegakan hukum diperadilankan dan kalah, itu konsekuensinya besar. Artinya pekerjaan penegak hukum yang diperadilankan itu tidak sesuai standar gitu. Artinya kerjanya main-main. Nah, karena itu biasanya ada hukuman administratif. Ya, kalau polisi atau jaksa kalah pra-peradilan, itu pasti ada polisi dan jaksa yang secara administratif itu dihukum. Biasanya seperti itu, Bang. Jadi harusnya jalannya pra-peradilan bukan datang ke Kapolri, kan begitu kira-kira. Betul. Menurut saya harusnya ditempuh pra-peradilan, dilawan itu pemanggilan itu ya itu akan kelihatan gitu. Apakah ini politisasi atau memang proses hukum? Begitu, Bang. Dari penglihatan sementara ini, apakah itu proses hukum atau tidak? Oke, kalau lihat prakteknya dengan menyita menggeledah kemudian menyita handphone dan segala macam itu sudah
sudah penegakan hukum sebenarnya. Karena dia berani mengeluarkan surat penyitaan, gitu, penggeledahan dan penyitaan. Gitu. Artinya memang ada dasarnya, gitu. Apakah dasarnya umpamanya kasus yang lain? Nah itu yang harus dilihat, gitu. Tetapi itu menurut saya bisa di-challenge dengan pra-peradilan itu tadi. Jadi menurut saya jangan diam aja kalau memang itu dianggap tidak benar, harus dilawan, gitu. Harus di-challenge dengan pra-peradilan itu. Bahwa penyitaannya tidak sah, seperti itu Bang. Jadi nggak ada guna pernyataan Ibu Mega tadi dong? Saya bukan bilang tidak ada guna, setiap pernyataan politik itu pasti ada sasarannya, gitu kan. Sepengetahuan saya makanya dalam praktek, apapun yang dinyatakan oleh politisi, itu pasti ada tujuannya, gitu ya. Ada tujuannya yang kita sendiri masih meraba-raba gitu. Kemana nih arahnya? Ya masih kita raba gitu. Tetapi dalam perspektif hukum itu tadi seperti itu begitu Bang. Baik, saya ingin tanggapan dari Pak Emrus Siombing, pengamat politik, komunikasi politik. Baik, terima kasih Bang Karni. Kalau kita membahas suatu fenomena politik, kita tidak boleh berpikir parsial, tidak boleh berpikir normatif, aturannya begini, begitu ya. Karena tidak ada fenomena politik atau fenomena hukum, penegakan hukum di KPK tidak bisa tidak berelasi dengan kekuatan-kekuatan politik. Jadi kalau ada mengatakan ini murni hukum itu bohong itu. Karena tidak ada fenomena yang berdiri sendiri, dikenal dalam sosiologi yaitu proses sosial. Hubungan saling pengaruh antar kekuatan. Kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan lain-lain sebagainya. Misalnya kita ambil contoh unsur kimia. Ketika kita pisahkan, ini eksakta gitu ya. Saya kira dalam ilmu sosial lebih kental lagi. Dalam ilmu eksakta kita pisahkan unsur kimia A dengan unsur kimia B. Masih ada residu di antara mereka. Jadi tidak boleh kita melihat kacamata kuda melihat ini. Apakah kalau ada orang mengatakan ini adalah murni hukum, saya kira tidak benar. Apalagi kita melihat dari sudut misalnya, bagaimana proses pembentukan komisioner di Indonesia. Termasuk di dalamnya komisioner KPK, komisioner KPU, dan lain-lain sebagainya. Bukankah pansel itu sebagai suatu keputusan politik daripada presiden, siapapun presidennya. Jadi keputusan presiden tidak ada di ruang hampa. Selalu syarat dengan kepentingan politik. Dialog-dialog komunikasi di panggung belakang, siapa menjadi pansel, itu akan kental terjadi proses komunikasi di internal, di panggung belakang tersebut. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa pansel ini murni. Oh tidak juga gitu ya. Ada komunikasi, pengalaman saya berrelasi dengan para politician. Itu dinamika politik atau fenomena politik yang real itu di panggung belakang. Bukan sebagaimana yang di konferensi pers, disampaikan di ruang publik. Tidak. Karena di dalam penelitian saya, dalam doktor saya, ketika orang melakukan komunikasi di ruang privat, itu kecenderungan akan ada keterbukaan. Tetapi ketika terjadi komunikasi di panggung publik, cenderung itu adalah dramatisme. Atau katakanlah penuh sandiwara, begitu, di ruang publik. Nah oleh karena itu ketika kita ingin melihat bagaimana proses pembentukan pansel, bagaimana proses bekerjanya pansel untuk melahirkan komisioner, itu yang perlu kita bongkar. Supaya memang negeri ini bisa kita tahu, tidak boleh lagi sekedar, wah ini adalah tugas sesuai hukum, sesuai normatif. Tidak juga. Misalnya kalau kita bahas, katakanlah misalnya adalah dikatakan ada penyidik dan penyelidik, misalnya penyidik gitu ya. Apakah orang yang dipanggil diundang itu secara undang-undang gitu ya, tidak harus hadir karena seperti dikatakan. Tapi karena kekuasaan ada di tangan hukum, kalau kita tidak datang bisa nggak jadi dipersulit untuk berikutnya. Kan itu melihat kritikalnya. Jadi secara juridis formal kalau kita diundang bisa tidak datang. Awas, hati-hati. Karena kekuasaan di tangan siapa? Tentu di tangan penegak hukum kan, bukan di tangan yang diundang. Maka oleh karena itu terjadi subordinat di dalam proses tersebut. Nah kalau kita bicara apa yang dikatakan oleh sebagaimana topik kita itu yaitu tentang pandangan Bu Megawati, saya kira ini pandangan yang kalau kita pakai pendekatan kritikal, saya kira
Pak Rocky Gerung lebih menguasai ini, saya kira bahwa apa yang dikatakan oleh Bu Mega suatu pendekatan pemikiran kritikal gitu ya. Karena tidak mungkin kita bongkar secara normatif. Wah, ini kan pemanggilan sesuai undang-undang, sesuai peraturan. Kita mau tes misalnya KPK. Kemarin kan ada pengambilan atau penyitaan handphone Hasto Kristianto. Saya tegaskan itu pelanggaran hak asasi komunikasi. Tidak boleh. Memang undang-undang boleh jadi mengatakan boleh disita. Tetapi hati-hati. Di handphone itu ada loh hal-hal yang serius. Ada hal-hal yang lucu-lucu. Ada hal-hal di situ yang bersifat private. Gitu ya. Di handphone saya ada komunikasi saya dengan istri saya. Yang hanya kami dua yang tahu. Tapi kalau itu disita, siapa yang tahu? Misalnya, Sekjen Hasto disita seperti itu. Mungkin ada enggak di situ tugas-tugas? Mungkin ada di situ enggak strategi politik pemenangan pilkada? Dan lain-lain sebagainya. Karena di handphone itu adalah disitulah semua catatan komunikasi kita. Beda dengan ketika kita belum ada handphone. Nah, coba kita cek. Kita tidak bisa lagi hidup tanpa handphone. Nah, semua ada di sini. Ini disita sedemikian rupa. Tidak boleh. Saya tidak bicara normatif. Undang-undang membolehkan. Oke. Tetapi undang-undang harus dilakukan secara bijaksana. Kalaupun misalnya ada diduga terkait dengan kasus, itu saja yang diambil. Bung Hasto misalnya, dekat saya penyidiknya gitu ya, atau penyelidiknya, atau yang mengundang. Bung Hasto, kami dapat data, kamu komunikasi dengan si Emrus terkait dengan ini. Nah, sebut aja nama-namanya misalnya. Terkait itu saja yang disedot, diambil. Toh teknologi ada, gitu kan? Dan disaksikan oleh Bung Hasto. Ini namanya. Salah satu boleh jadi nama Emrus di dalam kan, gitu kan? Disedot aja yang tidak boleh disedot, diambil handphone itu yang berbagai persoalan ada di sini. Karena disinilah diri kita sendiri. Jadi kalau saya ingin mengenal siapa Pak Rocky Gerung, saya pelajari saja apa isi handphonenya. Sederhana misalnya. Jadi tidak boleh penyitaan seperti itu. Kemudian saya mengatakan bahwa di tengah kita Republik Ketakutan kata beliau tadi, di tengah Republik ini saya amati, kita butuh tokoh seorang Megawati. Saya melihat dialah tokoh sosok yang pemberani. Semua tidak ada yang berani tuh ngomong berbeda pendapat dengan pemerintah, yang berhadapan dengan pemerintah nggak ada yang berani. Pada situasi kita seperti ini, kalau memang tidak ada lagi Megawati, kita bisa bungkam semua. Jadi oleh karena itu apa yang dikatakan Bu Megawati, saya pikir itu tidak pandangan tanpa berpikir, tanpa dasar. Karena dilihat suatu fenomena di Indonesia yang perlu suatu pendobrakan tersebut. Kemudian adalah oleh karena itulah Megawati saya melihat, menurut perspektif saya, ingin membongkar persoalan tanda kutip yang membongkar tentang penanganan hukum kita di Indonesia. Nah oleh karena itulah apa yang dilakukan oleh Bu Megawati adalah pendekatan yang dikenal pendekatan kritikal, berada pada pendekatan kualitatif. Karena fenomena sosial, Bung Karni, tidak cukup kita pakai dengan pendekatan normatif, pendekatan positivistik, pendekatan kuantitatif, yang juga disebut pendekatan normatif itu undang-undang. Enggak cukup. Karena apa? Banyak panggung-panggung belakang yang bisa terjadi. Misalnya, bukankah sudah banyak hakim kita yang sudah tertangkap, gitu ya, walaupun kita sebut kata oknum. Bukankah hakim kita katakanlah di Mahkamah Konstitusi pernah ada berkasus juga. Jadi tidak sesederhana itu Bung Karni. Nah, oleh karena itulah saya berpikir bahwa melihat fenomena sosial itu harus kita lihat dari pendekatan prosesual. Satu dengan yang lain resiprokal, saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi kita harus bongkar juga kalau mau kita memperbaiki Republik ini. Tentu teman-teman yang pernah mantan gubernur, mantan daripada komisioner, bagaimana proses yang mereka alami, kita teliti, kita kaji, sehingga beginilah misalnya baiknya Indonesia atau beginilah rusaknya hukum kita seperti kata Pak Cipta tadi. Maukah mereka bercerita tentang hal tersebut? Bisa kita lakukan itu pengkajian, saya kira Bung Rocky Gerung boleh jadi misalnya pendekatan fenomenologi untuk membongkar itu semua. Bisa kita bongkar. Kemudian Bung Karni, bahwa saya mengatakan jadi perlu suatu solusi yang perlu kita radikal itu tidak selamanya negatif. Suatu radikal, kita kan sekarang trias politika kita adalah pembagian kekuasaan. Kenapa kita
tidak bergeser menjadi pemisahan kekuasaan. Di satu sisi saya melihat ketika di tangan kekuasaan presiden penegak hukum di bawah presiden, tidak tertutup kemungkinan bahwa penegakan hukum itu dikendalikan oleh si pemegang kekuasaan. Siapapun presidennya. Oleh karena itu tidak boleh kita katakan di negara lain, negara maju, bahwa penegak hukum, jaksa agung, kepolisian di bawah presiden. Karena mereka sudah dewasa penegakan hukumnya. Tetapi di Indonesia kan belum dewasa. Jadi tidak perlu harus kita tiru itu. Kenapa kita tidak buat suatu pemikiran, kebijakan yang radikal sehingga institusi penegak hukum tidak di bawah presiden lagi. Misalnya karena belum ada kedewasaan kita. Berbeda dengan di Amerika Serikat. Karena kedewasaan mereka memimpin bangsa sudah sangat luar biasa. Kemudian adalah kalau saya berpendapat bahwa seperti kata Prof. Cipta, saya setuju. Kacaunya manajemen hukum kita di Indonesia. Dan itu awal bisa membuat bangsa ini nanti bermasalah di semua bidang. Kacaunya bidang hukum akan kacau di bidang ekonomi dan lain-lain sebagainya. Misalnya dari sudut katakanlah hukum. Hukum kan penegakan keadilan. Kan begitu. Jadi ketika hukum tidak lagi berfungsi menegakkan keadilan, maka bisa enggak pendapatan atau penghasilan negara Republik menumpuk kepada sekelompok orang saja. Sehingga piramida struktur daripada negara kita atau struktur masyarakat kita menjadi tajam. Sedikit sekali orang kaya, maka banyak orang miskin misalnya. Tajam sekali. Kenapa? Keadilan. Coba kita lihat. Bukankah banyak perilaku-perilaku yang menyimpang, yang tidak adil, yang juga dilakukan oleh para penegak atau para pejabat publik kita di negeri ini? Saya kira tidak asing bagi kita. Para pejabat publik sering terjerat dengan kasus korupsi. Baru-baru ini saya baru diwawancarai oleh media sebelum di sini bahwa ada komisaris dari suatu perusahaan milik kita, milik negara gitu ya. Komisarisnya itu adalah diangkat dari yang pernah korupsi. Kata wartawan itu ke saya, lalu ditunjukkan. Ini kan menjadi permasalahan. Di satu sisi kita harus menegakkan apa yang disebut dengan revolusi mental. Di sisi lain ada menteri yang mengangkat komisaris yang pernah mantan koruptor. Ini masalah bagi republik ini. Jadi oleh karena itulah saya kalau boleh dikatakan kepada Prof. Cipta, kalau dikatakan orang 100%, saya katakan 1000%. Saya sepakat dengan Prof. Cipta. Demikian Bang. Baik. Pemirsa, saya tawarkan kepada musuh-musuh saya. Kalau mereka berhenti berkata bohong tentang saya akan berhenti mengatakan kebenaran tentang mereka itu. Adlai Stevenson, politisi Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Sekarang saya minta pengamat politik Henry Satrio. Apa tanggapannya terhadap kasus ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni. Saya tuh mau memulai dengan ini sebetulnya. Saya berasumsi bahwa Ibu Mega sedang geram terhadap pemerintahan negeri ini, sedang geram terhadap rezim, terhadap penguasa, tapi sekaligus juga prihatin. Ada satu quote yang menarik sebetulnya yang ingin saya awali di opini saya hari ini. Ibu Mega mengatakan, kami kok dibeginikan, salah saya apa? Itu kalau kita acu ke dalam sebuah komunikasi politik, itu bentuk keprihatinan sekaligus juga marah. Saya telah mungkin ada 3 jawabannya, mungkin nih.
Yang pertama adalah Ibu Mega menyadari bahwa yang memulai mengangkat bendera perang terhadap Pak Jokowi, ini kan judulnya perseteruan Megawati dan Jokowi yang semakin meruncing. Itu adalah Ibu Mega. Kapan itu dilakukan? Pada saat 3 periode dikumandangkan. Malulah Pak Jokowi itu pada saat ketuanya tidak mengizinkan dirinya mengambil 3 periode. Ternyata Ibu Mega begitu taatnya kepada hukum. Tapi sudah tersebar kabar bahwa dia ingin 3 periode. Jadi itu adalah asal muasalnya mungkin yang pertama. Kenapa Ibu Mega kemudian bertanya, kenapa kami dibeginikan? Salah saya apa? Mungkin yang pertama itu, karena dia pertama kali mengibarkan bendera perang, menolak 3 periode. Yang kedua, Ibu Mega menolak keberlanjutan. Dalam arti keberlanjutan kekuasaan. Bukan keberlanjutan pelayanan atau perjuangan ideologis seperti yang harusnya partai politik miliki. Apa itu keberlanjutan yang tidak didukung oleh Ibu Mega? Ya ada anaknya masuk ke sana. Sehingga Ibu Mega menggarisbawahi nggak boleh keberlanjutannya seperti ini. Keberlanjutan itu harus tentang pelayanan, harus tentang pembangunan, harus tentang ideologi, bukan tentang kekuasaan. Kemudian menurut saya yang ketiga, kenapa kemudian Ibu Mega digituin itu? Ibu Mega adalah satu-satunya ketum parpol yang tidak bisa ditundukkan sampai hari ini. Ya dia sendirian aja gak apa-apa. Ketum-ketum parpol yang lain tunduk pada dirinya. Pada diri Pak Jokowi maksud saya. Nah ini kita bisa lihat dari perhelatan pilkada yang akan berlangsung di 2024 inilah. Tadi Bang Karni di awal mengatakan, Bang Karni atau Bang Dedi tadi, Jakarta belum, Jawa Barat belum, Jawa Tengah belum. Di Jakarta itu kan mungkin belum diputuskan siapa yang akan maju, walaupun desas-desusnya nampaknya tetap akan didorong RK. Itu kan mungkin karena Kaisang juga belum diputuskan oleh Pak Jokowi, dia akan maju di Jakarta atau di Jawa Tengah. Sementara saya tidak menemukan alasan kenapa harus Jawa Tengah padahal di Jakarta bisa. Kan jalannya udah dibuat. Kenapa harus wakil gubernur? Sebetulnya gubernur itu juga bisa. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kemudian ketum partai politik itu akhirnya tersandera dengan siapa yang akan diajukan di Jakarta? Bagaimana dengan Erlangga harus membuat kadernya yang kuat di Jawa Barat itu move ke Jakarta, yang akan mengakibatkan suara Golkar di Jawa Barat mungkin akan hilang atau turun. Kemudian juga kita bisa mengacu di Sumatera Utara pada saat Erlangga mengatakan saya ingin musarajeksah Bobi Nasution. Tapi kemudian Bobinya pindah ke Gerindra dan dicalonkan menjadi gubernur. Kemudian Golkar langsung menyatakan saya dukung Bobi Nasution sebagai gubernur. Belum lagi partai-partai politik ketum yang lain gitu ya. Ada ketum parpol yang gak usah diurus juga parpolnya turun sendiri, misalnya P3 tuh. Diombang-ambingkan aja. Bahkan kemudian sampai hari ini beberapa posisi juga akan digoyang saya dengar. Termasuk Kadin misalnya. Nah, kembali ke ketum parpol yang tidak bisa diatur atau tidak bisa ditundukkan. Partai-partai politik lain itu nurut apa kata Pak Jokowi. Tapi dengan Ibu Mega tidak sama sekali. Jadi 3 hal itu menurut saya yang menjawab kenapa kemudian PDI Perjuangan atau Ibu Megawati dibeginikan oleh Pak Jokowi. Nah pertanyaannya adalah selanjutnya, ini sebetulnya mengincar person Ibu Mega saja atau Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan, atau yang diincar adalah partainya. PDI Perjuangan, partai yang besar, ya, tapi ketumnya nggak bisa diatur. Partai yang besar, yang paling punya ideologi hingga saat ini. Partai-partai lain kan mungkin ideologinya agak suka bergeser tuh.
Jadi kenapa kemudian PDI Perjuangan yang diincar? Karena PDI Perjuangan punya ideologi yang kuat, gak bisa diatur, punya cita-cita tersendiri, dan kuat sekali mengacu pada ajaran Bung Karno. Dan saya pernah menyampaikan di acara ini bahwa Megawati Soekarno Putri itu jauh lebih baik membesarkan partai politik dibandingkan ayahandanya. Tapi dia membesarkan partai politik yang namanya PDI Perjuangan ini atas dasar ajaran Bung Karno ayahandanya. Ajarannya diberikan tubuh dalam bentuk partai politik yang namanya PDI Perjuangan. Bagaimana kira-kira cara menghentikan PDI Perjuangan? Pilkada 2024 menurut saya adalah salah satunya. Pertanyaan besarnya kan, apakah PDI Perjuangan akan bisa mendorong calon sendiri di Pilkada Jakarta misalnya? Sebagai partai yang masih membutuhkan 7 kursi untuk mengajukan sendiri calon gubernurnya, bisa saja PDI Perjuangan untuk kali pertamanya tidak berhasil mendorong calonnya di Pilkada Jakarta. Kenapa itu? Karena semua partai politiknya diajak bersama. Yang akhirnya PDI Perjuangan tidak punya teman kerjasama. Tidak punya teman koalisi yang akhirnya gagal. Apa imbasnya kalau sosok atau partai yang namanya PDI Perjuangan tidak bisa mencalonkan gubernur di Jakarta? Pasti imbasnya sangat besar. Bukan hanya tentang partai, tapi juga tentang harga diri partai politik itu dan pandangan atau persepsi masyarakat terhadap partai politik itu. Kalau sebuah partai politik tidak bisa mengajukan calon sebesar PDI Perjuangan, maka konotasinya yang akan ada adalah PDI Perjuangan jatuh pasca Jokowi menyeberang, tidak lagi berada di dalam PDI Perjuangan. Dan apakah itu akan terus-menerus dilakukan seperti itu? Menurut saya iya. Jadi saran saya kepada teman-teman PDI Perjuangan memang sebagai para politisi handal di sana ya cukup berhati-hatilah dengan kondisi saat ini. Pada saat jurang perseteruan antara Megawati dan Jokowi itu terjadi, dan pada saat Jokowi masih bersama itu juga sering dibantah. Enggak ada lah Megawati sama Jokowi itu jangan dipecah-pecah lah, jangan diadu-adu. Tapi kan akhirnya itu terbukti. Dan sekarang nampaknya yang diincar bukan lagi tentang person-person di partai politik, tapi PDI Perjuangannya. Apakah itu ada kaitannya dengan desas-desus ingin dikuasainya PDI Perjuangan misalnya. Jadi mulai dari hari ini dipretelilah kemampuan PDI Perjuangan berpolitik. Kalau di Sumatera Utara aman, punya golden ticket, tinggal ditunggu saja. Tapi di daerah-daerah lain, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Itu kan juga dipertanyakan. Sekarang PDI Perjuangan sampai hari ini justru mengincar PKB untuk menjadi partner kerjasamanya. Di Jawa Timur mungkin iya, tapi kalau di Jakarta mungkin sosok Jokowi akan dipertimbangkan banget oleh Caimin. Buktinya belum apa-apa aja sudah digoyang itu Caimin oleh PBNU. Itu seru juga tuh, katanya PBNU-nya nggak berpolitik. Tapi itulah yang terjadi saat ini. Jadi perseteruan antara Megawati dan Jokowi mungkin juga tentang bagaimana merebut trofi kepemilikan PDI Perjuangan. Nah, saya ingin menutup opini saya dengan bagaimana posisi Pak Prabowo di perseteruan antara Megawati dan Jokowi. Pak Prabowo ini saya pikir-pikir canggih juga. Pada saat perseteruan ini memuncak, dia di luar negeri aja. Nggak mau diseret-seret. Nanti ajalah kalau Pak Jokowinya sudah selesai, baru saya berperan. Hingga hari ini beliau memainkan peran politik yang luar biasa. Disuruh upacara di IKN, oke. Ya, mau dilantik di Jakarta atau di IKN, nampaknya akan di Jakarta, oke. Tapi nanti belum tentu. Tapi yang menarik adalah bagaimana usaha Pak Prabowo menarik diri dari perseteruan antara Jokowi dan Megawati. Biarin aja lah itu diselesaikan sendiri. Saya kan gak punya masalah dengan dengan Bu Megawati dan saya tidak ingin cari masalah dulu dengan bapaknya Gibran gitu. Ya sebagai presiden terpilih sah juga dia keliling-keliling ke luar negeri itu.
dari Paris dan lain-lain, bahkan katanya ingin ketemu Putin. Jadi sebagai penutup, Bang Karni, kalau kemudian perseteruan Jokowi dan Megawati ini masuk ke dalam ranah bernegara, itu yang repot. Yang tadi dikatakan oleh Bang Dedi adalah bagaimana perseteruan itu akhirnya masuk ke ranah negara. Ada sidik menyidik dari KPK dan melibatkan institusi-institusi lain yang akhirnya membuat gerah PDI Perjuangan. Ibu Mega, yang dikatakan Ibu Mega kemarin di Mukernas Perindo, itu kan bukan kali pertama. Yang lebih keras lagi disampaikan pada sekolah partai, pada saat sekolah partai waktu itu. Itu keras betul. Mbak Puan sampai meneteskan air mata. Geram yang sudah tidak terbendung, marah yang sudah tidak terbendung. Lantas bagaimana kemudian nanti perseteruan ini akan berakhir? Kapan ujungnya? Kan itu sebenarnya dipertanyakan oleh rakyat. Tapi saya secara pribadi berterima kasih kepada PDI Perjuangan karena kemudian mengamini masukan-masukan kritis dari para akademisi. Dan mudah-mudahan selain perseteruan antara Megawati dan Jokowi yang semakin meruncing ini segera berakhir, saya juga berharap kembalinya intelektual kampus yang lebih dipercaya negara daripada para influencer kelak. Mudah-mudahan itu. Karena itu mungkin jadi topik yang lain tuh. Pada saat negara lebih percaya influencer ketimbang intelektual kampus. Jadi itu kira-kira Bang Karni, saya ulang, kenapa kemudian Ibu Mega merasa kenapa kami dibeginikan, salah saya apa? Mungkin 3. Ya, saya ulang lagi, yang pertama kali mengibarkan bendera perang itu adalah Bu Mega karena menolak 3 periode. Kemudian Ibu Mega juga menolak keberlanjutan kekuasaan dalam arti keberlanjutan jabatan yang diteruskan oleh keluarga tanpa proses yang mumpuni menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Mega, mudah-mudahan saya tidak salah, satu-satunya ketum parpol yang belum bisa ditundukkan oleh Pak Jokowi. Demikian Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya bisa komentar sedikit. Silakan. Kalau saya sih nggak setuju judulnya ya, perseteruan Megawati versus Jokowi makin runcing. Saya tidak merasa Ibu Mega sedang berseteru dengan Pak Jokowi. Karena bagi kita, ketika Pak Jokowi mengambil jalan yang berbeda dengan pilihan partai, PDI Perjuangan, Ibu Mega dengan Jokowi itu sudah selesai, Pak. Kita sudah cut loose. Ya, tidak ada dari sisi PDI Perjuangan tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan politik yang bisa dianggap sebagai perseteruan dengan Jokowi. Yang ada adalah perbedaan sikap politik, perbedaan cara pandang, perbedaan landasan filosofis dalam penyelenggaraan kekuasaan. Mulai dari bagaimana MK ditelikung, bagaimana terjadinya TSM yang paling parah dalam sejarah kita, bagaimana kemudian keputusan MA, bagaimana kemudian sekarang aparat penegak hukum digunakan untuk tujuan-tujuan politik, bagaimana dalam pilkada, dalam pilgub, yang namanya eksekutif yang ada di puncak ingin menjadi penentu skenario. Jadi this is not personal. Ini bukan person. Ini soal bagaimana kekuasaan dijalankan dalam republik yang mengatakan sebagai negara hukum. Itu problemnya. Jadi nggak ada urusan dengan pribadi Jokowi dengan pribadi Ibu Mega. Ini persoalan yang sangat prinsip dalam peradaban negara kita ini. Bayangkan kalau MK saja kemudian sudah jebol, MA juga dengan mudah dijebol, aparat penegak hukum dengan mudah dimobilisasi, pejabat-pejabat publik yang sekarang menduduki pelaksana PLT, PJ, kepala daerah, hingga kepala desa, kebobrokan apa lagi yang belum dilakukan di negara ini? Kerusakan apa lagi yang belum
kita telan selama beberapa tahun terakhir ini. Bagaimana kita bisa memberikan rasionalitas yang namanya PIK dan kemudian Serpong menjadi PSN. Bagaimana menjelaskan itu? Tidak ada sendi-sendi dari republik ini yang tidak dipelintir sesukanya. No, gak ada Pak. Apapun bisa terjadi pada kita semua. Bagaimana rakyat dikorbankan dalam PSN saya alami sendiri. Bayangkan ada PSN, NJOP diturunkan. Loh ini untuk memakmurkan rakyat apa mau ngerampok rakyat? Jadi ini dari hulu ke hilir Pak urusannya. Bukan urusan Ibu Mega dengan Jokowi. Jokowi sebentar lagi history. Tetapi yang dia lakukan, dia tetap ingin menjadi relevan. Mungkin sampai 50 tahun mendatang. This is a problem. This is a huge problem. Makanya saya bilang tadi apakah kemudian nanti setelah Jokowi ini pulang ke tanah sebesar 12.000 meter persegi yang diberikan negara itu, dia akan tidur nyenyak di sana dan tidak cawe-cawe? No. Dia pasti masih akan berupaya. Kenapa? Undang-undang Polri itu memungkinkan umur jenderal-jenderal itu sampai kapan tahun. Artinya apa? Bisa mengatur sampai nanti kombes-kombes dan seterusnya. Ini political game. Ini mengerikan yang dilakukan. Gak ada yang namanya demokrasi, yang ada demokrasi prosedural Pak. Hari ini orang bertanya, kalau mau nyalon itu harus dengan partai tertentu, kalau nggak diganggu sama yang namanya coklat. Nggak tahu saya coklat yang di Alfamart atau di Indomart atau coklat yang mana nih. Ya kan, maka kita kasih yang green tea, kita kasih yang kopi-kopi yang ada ijo-ijonya gitu kan. Biar sekalian aja kalau mau amprok-amprokan. Kan ini republik ini sedang dikendalikan oleh syahwat kekuasaan yang paling buruk dalam sejarah kita. Itu problem kita. Saya izin Bang Karni. Saya mau nanya ke Bang Deddy, penasaran saya. Lantas kalau buat PDI Perjuangan Bang Deddy, Jokowi itu ancaman bukan saat ini? Jokowi itu? Ancaman bukan buat PDI Perjuangan saat ini? Pak, kita sudah terbiasa dengan ancaman. Malah Bu Mega itu ngejek. Pak Hasto, saya ini 3 kali dipanggil polisi loh zaman Soeharto. Saya dipanggil jaksa. Ngapain lu takut hadapin? Oh takut? Ancaman. Kita terbiasa dengan ancaman, bukan kita pede Pak. Tapi seancam-ancamannya dia makan nasi juga kok. Dia juga punya rasa takut. Emangnya kita juga nggak tahu apa yang di sana yang miring-miring punya Pak. Sabar aja. Tinggal dibuka juga ya? Tenang aja lah. Baik, sekarang giliran orang paling sibuk di tanah air ini. Profesor Rocky Gerung, pengamat politik. Oke, terima kasih Pak Karni. Satu keterangan yang bagus diucapkan oleh Deddy tadi bahwa tidak ada poin untuk mengatakan Megawati berseteru dengan Jokowi itu. Karena memang yang terjadi Jokowi cemburu pada reputasi historis Megawati. Kan itu dasarnya. Jokowi cemburu pada reputasi demokratis dari SBY. Jadi ini orang yang karena cemburnya sendiri, dia bingung sendiri apa poin dia supaya dia diingat. Apapun Ibu Mega akan diingat sebagai orang yang melawan Orde Baru. Apapun orang akan ingat bahwa Ibu Mega orang yang tahu bahwa kekuasaan itu harus dibatasi itu. Apapun orang akan ingat bahwa SBY membuat negeri ini dimengerti oleh publik internasional sebagai negeri sumber penciptaan demokrasi. Semua itu tidak ada pada Jokowi. Sekarang Jokowi mulai cemburu pada Prabowo. Prabowo ada di Paris. Di situ dia dikerbuti oleh diplomat asing. Semua orang yang ingin jadi menteri ada di Paris. Paris jadi ibu kota alternatif Indonesia untuk 1 minggu ini. Bayangin coba. Saya bakal ketemu juga nanti besok saya ke Paris. Tapi bukan untuk manjat kekuasaan. Saya bawa atlet panjat tebing.
Bedanya di situ tuh. Apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang? Dia lagi mempersiapkan upacara besar-besaran di IKN tanggal 10 dengan mengerahkan 500 sampai 1.500 relawan tuh. Mau ngapain di situ coba? Mau pamer bahwa IKN itu ada legacy dia. Memang. Karena Projo bilang, kenapa kalian, wartawan tanya, kenapa kalian akan pergi ke IKN? Ya kan IKN itu ada legasi Pak Prabowo, legasi Pak Jokowi, artinya legasi kami juga sebagai relawan. Bayangin logika kekuasaan itu dipersempit sebagai upaya untuk pamer IKN dan menganggap itu legasi Jokowi, artinya legasi dari buat relawan. Jadi bukan legasi buat bangsa memang. Jadi betul tadi Dedi mengatakan bahwa kita hidup dalam the Republic of Fear itu. Republic of Fear itu judul buku ditulis oleh seorang akademisi Harvard untuk menggambarkan keadaan Irak ketika dipimpin oleh Saddam Hussein. Republic of Fear itu diplototi sampai kemanapun. Itu yang terjadi sekarang. Tetapi sangat beruntung bahwa seseorang muncul untuk mengatakan no terhadap fear itu. Ada film judulnya F3 itu, Fun Fearless Female. Seorang perempuan yang tidak pernah punya rasa takut itu. Ciri-cirinya apa? Dia mampu untuk menerangkan kedudukan dia itu tanpa dipengaruhi oleh perspektif apapun. Selain bahwa dia tahu dia adalah perempuan yang tidak takut pada semua ancaman tuh. Ini judul film ya, Fun Fearless Female. Dia fun karena dia tahu bahwa yang dia ucapkan itu didasarkan pada pengetahuan historis dia tentang segala hal. Jadi kalau bilang siapa yang sekarang disebut fun fearless female? Ya Megawati. Dia gak punya rasa takut. Apa yang dia mau takutkan? Sejarah membackup dia dengan seluruh perspektif. Pidato Megawati di forum itu menunjukkan bahwa akhirnya Megawati tadi kembali pada kekuatan intelektual. Dia ucapkan sejarah pikiran Bung Karno dengan detail tuh. Dia mau bertengkar tentang emang Soekarno komunis atau dia nasionalis. Pada ujungnya Soekarno nasionalis. Hal semacam ini adalah kita mengerti akhirnya. Memori kolektif dari bangsa ini disempurnakan oleh pidato Megawati dalam 12 menit tadi di Partai Perindo. Itu orang tahu akhirnya. Kan orang anggap Megawati nggak ngerti apa-apa. Di dalam ilmu psikologi atau biopsikologi, sel otak kita itu akan kembali ke masa lalu justru ketika kita benua itu. Kita ingat memori di awal-awal dan Megawati tahu bagaimana bapaknya itu pidato di depan tentara di Monas sekarang itu, apa namanya, lapangan Ikada. Suatu waktu Bung Karno berdiri di situ di acara Hari Angkatan Bersenjata. Bung Karno bilang begini, di belakang saya berdiri para jenderal, di depan saya ada rakyat. Dan saya mau terangkan pada kalian, jenderal di belakang saya, kalian adalah alat negara. Negara adalah alat rakyat, rakyat adalah alat revolusi. Jadi kalian jenderal, alatnya alat. Bayangkan logika kuat itu kan. Yang sekarang orang mempersoalkan itu. Bahwa Jokowi melakukan mutasi segala macam itu tanpa berpikir bahwa yang di belakang itu adalah peralatan negara, bukan peralatan presiden. Sesuka-sukanya pindah-pindahin mutasi, reposisi segala macam itu. Ibu Mega mengerti bahwa mereka adalah alat negara karena itu pakai meritokrasi itu. Jangan karena kedekatan personal segala macam. Lalu orang berpikir ngapain? Jokowi memasang orang-orang ya untuk menyelamatkan dia. Jadi siapa yang lagi dalam keadaan fearless, lagi dalam fearful, ya Jokowi yang lagi cemas dengan kedudukan dia yang tadi. Ya mungkin Oktober itu he is nothing gitu. Gonna be nothing gitu. Nah kita mau terangkan itu sebenarnya pada publik. Yang sekarang berupaya untuk mencari celah supaya PDIP itu bubar itu. Yang mungkin PDIP itu sejarah. PDIP tidak didirikan oleh Megawati. PDIP tidak didirikan oleh Hasto, tidak didirikan oleh Puan. Dia didirikan oleh kepentingan sejarah Indonesia. Dia akan ada di situ terus. Apapun problemnya. Megawati ngerti bahwa oke, you mau tangkap saya. Kan itu Megawati bilang silakan tangkap aja. Toh di belakang dia ada preman. Betul dia bilang preman. Tapi bukan preman dalam pengertian akan mengeroyok. Ada sejarah yang akan backup dia. Dulu saya pengkritik Megawati kok kalau Megawati bikin salah. Tetapi dalam soal ini, kesalahan Megawati, kesalahan PDIP, kesalahan kriminal. Memang ada orang-orang korupsi di situ. Memang proses saja.
Tapi kesalahan Jokowi, kesalahan konstitusional. Berupaya untuk memperpanjang kekuasaan. Itu the highest of criminal in politics itu. Beda itu. Nah bagi Megawati, ada film bilang begini. I know what you did in last summer itu. Saya tahu yang lu lakukan di musim panas yang lalu tuh. Siapa yang dia maksud? Jokowi, petinggi-petinggi negara, kalangan pejabat pengendali kekuasaan. Jelas Mega ngerti di kepalanya itu, dia ensiklopedi berjalan tentang semua kejahatan yang ada di negara ini. Dia tahu siapa penjahatnya. Jadi kalau mau adu-adu perspektif, karena itu mungkin Mega bilang, lu kecil lu ada apa-apa lu, you are peanuts itu kan. Nah ini yang mau kita pastikan itu, karena kita lagi belajar supaya jangan sampai di ujung kekuasaan seseorang itu karena punya arogansi ingin membatalkan sejarah yang membesarkan dia. Dasarnya itu kan. Satu waktu dalam sejarah mitologi Yunani ada seorang ibu dibunuh oleh anaknya karena ingin dipersembahkan kepalanya pada raja yang akan diabdikan berikutnya. Satu waktu anak itu bawa kepala ibunya di atas baki itu, diserahkan ini ibu saya atas permintaan raja baru yang akan dia sembah oleh si anak yang punya ambisi ini. Dia tersandung di kaki istana anak itu. Kepala ibunya jatuh. Kepala yang udah jatuh pun masih bilang begini, nak hati-hati, ini tangganya berbahaya. Kepala ibunya yang dia penggal masih bisa bicara tuh. Jadi kita belajar dari pengalaman banyak hal tuh, bahwa keadaan kita itu dimanipulasi oleh ambisi seseorang. Dan ambisi itu adalah ambisi untuk memperpanjang kekuasaan dia. Ambisi seorang yang menginginkan dirinya jadi raja. Ambisi yang membuat dia mendorong semua kekuatan dia kendati terengah-engah, tapi tetap ingin berupaya untuk mengendalikan semua keadaan. Jadi kita ada di situ dan pelajaran ini mau kita terangkan pada publik bahwa apa yang kita sebut sekarang sebagai upaya untuk menghancurkan PDIP itu artinya rekayasa dari seorang anak kecil yang dari awal kemampuan dia hanyalah membuat mebel. Pemirsa, politik itu menentukan siapa yang memiliki kekuasaan. Bukanlah menentukan siapa yang memiliki kebenaran. Paul Krugman, seorang pakar ekonomi Amerika. Kita ketemu LC akan datang, kami diskusikan, Anda yang simpulkan.